Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 266-268. Bab 266. Meskipun Yuan Tai bisa menebak apa yang dimaksud Fendi Zanders, Cleo Fei Lin, Lin Siqiong dan yang lainnya tampak bingung. Fendi Zanders, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana bos besar seperti Tuan Yuan bisa membeli vas palsu? Chen Lan khawatir omong kosong Fendi Zanders akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Jadi, memanfaatkan waktu Tuan Wu untuk mengambil pecahan vas, dia berjalan ke arah Fendi Zanders dan berteriak padanya. Bibi Chen, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab atas masalah hari ini sampai akhir. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Chen Lan, dan menjawab dengan ringan. Apakah kamu akan bertanggung jawab? Setelah Chen Lan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berteriak dengan jijik, Fendi Zanders, siapa kamu? Katakan padaku apa tanggung jawabmu? Ini $2.000. Fast One, bisakah kamu mengambil tanggung jawab? Bu, apa yang kamu lakukan? Fendi Zanders juga dengan baik hati ingin membantu kami, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk berbicara seperti itu? Sebelum Fendi Zanders dapat berbicara, Cleo Fei Lin menjadi tidak senang, dan melangkah maju untuk berteriak pada Chen Lan. Fei, minggirlah, jika aku tidak membangunkan bocah malang ini hari ini, dia akan mengira dia mampu. Chen Lan mendorong Cleo Fei Lin ke samping. Dan Lin Xiufen berjalan ke arah Chen Lan dengan sikap sok, dan berkata dengan lembut kepada Chen Lan, Saudari Lan, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah Fendi Zanders cukup baik untuk membantu? Apakah dia cukup baik untuk membantu? Chen Lan tidak dapat menahan cibirannya, lalu memutar matanya dan berkata, apa yang bisa dia bantu untuk kamu katakan padaku? Kejahatan apa yang dilakukan keluarga Lin kita hingga bertemu dengan menantu yang tidak beruntung seperti dia? Jika bukan karena dia, Lin lama kita. Bagaimana kamu bisa memecahkan vas itu? Yuan Tai menatap Chen Lan dengan mata terbelalak, dengan kemarahan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia ingin berbicara mewakili Fendi Zanders, tapi dia melihat Fendi Zanders berdiri di sana dengan tenang, jadi dia tidak banyak bicara. Saat ini, Yuan Tai penuh dengan emosi. Jika Fendi Zanders benar-benar mengungkapkan identitasnya, apalagi keluarga seperti keluarga Lin, bahkan putri orang terkaya. Pria di Tiongkok mungkin tidak layak untuknya, apalagi keluarga Lin. Hanya keluarga kecil. Chen Lan jelas tidak tahu bagaimana diberkati ketika dia dalam berkah. Jika Fendi Zanders bisa jatuh cinta pada Yuan Tai putrinya, Yuan Tai mungkin akan terbangun sambil tertawa dari mimpinya. Dan ada hal lain yang membuat Yuan Tai merasa sangat tidak percaya, yaitu Fendi Zanders masih bisa tetap tenang menghadapi hinaan dari Chen Lan. Itu saja. Fendi Zanders, setelah beberapa saat seseorang mengeluarkan vas itu dan berkata bahwa vas itu asli, aku mengerti bagaimana kamu bisa bertanggung jawab padaku. Chen Lan tampak sedikit lelah karena mengumpat, dan berteriak pada Fendi Zanders sekeras-kerasnya. Dan Fendi Zanders masih memandang Chen Lan dengan ringan, tetapi tidak berbicara. Tuan Yuan, saya membawakan pecahan vas itu untuk Anda. Pada saat ini, Tuan Wu berlari keluar dari restoran dengan tergesa-gesa, dan menyerahkan kotak hadiah yang sangat indah kepada Yuan Tai. Meski vasnya sudah pecah, staf restoran tetap menjaganya dengan sangat hati-hati. Semua orang melihat posisi Yuan Tai satu demi satu, dan sedikit rasa gugup melintas di wajah Cleo Fei Lin. Dia khawatir jika vas itu asli, maka masalah hari ini akan sedikit merepotkan. Yuan Tai dengan hati-hati membuka kotak hadiah itu, lalu mengeluarkan sepotong puing darinya, dan mengamatinya dengan cermat. Pada saat ini, tampaknya seluruh restoran menjadi sunyi senyap, dan semua orang fokus pada Yuan Tai. Hanya Fendi Zanders yang tetap tanpa ekspresi, karena dia tahu bahwa meskipun vas itu asli, Yuan Tai akan mengatakan itu palsu nanti. Setelah beberapa saat, Yuan Tai perlahan meletakkan pecahan di tangannya. Tuan Yuan, apakah vas ini asli? Presiden Wu bertanya pada Yuan Tai dengan gugup. Baiklah, kamu Wu Chengguang, vas di restoran telah ditukar, dan kamu bahkan tidak tahu, bagaimana kamu bisa menjadi seorang manajer. Yuan Tai berteriak pada Tuan Wu dengan ekspresi marah. Bunganya, vasnya, tertukar. Setelah mendengar kata-kata Yuan Tai, Wu Chengguang membeku di tempatnya, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajahnya. Dan Cleo Fei Lin, Lin Siqiong dan yang lainnya semuanya tercengang, melihat posisi Yuan Tai dengan bodoh, pada saat ini mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Melihat ekspresi marah di wajah Yuan Tai, Fendi Zanders hanya bisa tersenyum kecil, diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa kemampuan akting Yuan Tai masih sangat bagus. Jika bukan karena dia mengetahuinya sebelumnya, diperkirakan Fendi Zanders juga akan tertipu oleh Yuan Tai ini. Vas ini palsu, palsu. Pada saat ini, Yuan Tai berteriak sekeras-kerasnya. Ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Chengguang sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan di tempat.
Anda harus tahu bahwa Wu Chengguang adalah manajer lobi restoran tersebut. Jika vas mahal itu diganti oleh seseorang, maka dia akan bertanggung jawab penuh. Dan Cleo Fei Lin dan yang lainnya semuanya tercengang saat ini, dengan mulut terbuka, menyaksikan adegan ini dengan bodoh. Bagaimana mereka bisa membayangkan Fendi Zanders tidak berbicara omong kosong, dan vas di restoran itu sebenarnya palsu. Suasana hati Lin Sikyong dan yang lainnya seperti menaiki roller coaster. Tadi mereka masih mengkhawatirkan tentang kompensasi 20 juta, tetapi sekarang mereka diberitahu bahwa vas itu palsu, dan Yuan Tai secara pribadi telah mengakuinya, jadi tentu saja mereka tidak perlu khawatir tentang uangnya. Cleo Fei Lin menatap posisi Fendi Zanders dengan sepasang mata besar yang cerah, dengan keterkejutan yang tak terlukiskan di wajahnya. Sekarang dia tidak penasaran mengapa vas itu dijatuhkan, dia hanya ingin tahu bagaimana Fendi Zanders mengetahui vas itu palsu, karena Fendi Zanders tidak pernah menyentuh vas itu dari awal sampai akhir. Adikku, maafkan aku. Tadi aku ceroboh. Vas di restoran kita memang palsu. Kejadian hari ini semua salah paham. Yuan Tai berjalan cepat di depan Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Setelah semua orang yang hadir mendengar kata-kata Yuan Tai, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena mereka tidak dapat memahami bahwa setelah Yuan Tai mengetahui bahwa vas itu palsu, dia tidak merasa marah. Sebaliknya, dia berinisiatif untuk meminta maaf kepada pria malang yang terlihat agak lusuh itu. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Cleo Fei Lin sendiri pun tercengang. Pada saat ini, Yuan Tai bahkan lebih seperti pemain sandiwara, memegang tangan Fendi Zanders dan meminta maaf dengan datar. Dan Lin Sikyong, Chen Lan dan lainnya juga pernah mengalami naik turun dalam hidup mereka, melihat posisi Fendi Zanders dengan mata sedikit tumpul, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Bab 267. Karena vas ini palsu, apakah ini tentang kompensasi? Fendi Zanders bertanya pada Lin Sikyong dengan maksud yang dalam. Tidak perlu kompensasi. Restoran kami bertanggung jawab sendiri jika vasnya dijatuhkan oleh orang lain. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membayar uang ini? Yuan Tai buru-buru menjawab, lalu berjalan ke arah Lin Sikyong, dan berkata sambil tersenyum, Bos Lin, maafkan aku tidak menyangka vasku palsu. Jika ini masalahnya, maka aku tidak bisa saya meminta Anda untuk membayar uang ini, jadi 20 juta sebelumnya hangus, dan saya harus berterima kasih banyak, jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah tahu bahwa vas ini palsu. Lin Sikyong memandang Yuan Tai di depannya, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya, karena meskipun vas itu palsu, Yuan Tai tidak harus bersikap sopan padanya, bukan? Nona Lin, masalah ini baru saja menimbulkan banyak masalah bagi Anda. Saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas hal ini. Jika bukan karena ayah Anda kebetulan memecahkan vas ini, saya mungkin tidak akan pernah mengetahui bahwa vas itu dijatuhkan. Orang lain. Hal-hal, jadi untuk menyampaikan permintaan maaf saya memutuskan untuk memberi Anda kartu keanggotaan tertinggi, tidak peduli kapan Anda datang lagi di masa depan, Anda dapat menikmati perawatan tingkat tertinggi di restoran kami. Melihat ekspresi bingung Lin Sikyong saat ini, Yuan Tai menoleh dan berkata kepada Cleo Fei Lin. Dan mereka yang menunggu untuk melihat lelucon Lin Sikyong semuanya tercengang sekarang. Siapa sangka pada akhirnya, hanya karena Fendi Zanders mengatakan bahwa vas itu palsu, Lin Sikyong tidak perlu membayar uangnya, dan dia juga bisa mendapatkan kartu keanggotaan tertinggi untuk restoran tersebut. Uang untuk diukur. Tuan Yuan, karena kesalahpahaman telah diselesaikan, tidak apa-apa. Saya tidak memerlukan kartu anggota ini, bukan? Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut kepada Yuan Tai. Selama dia tidak bisa kehilangan uang, Cleo Fei Lin sudah cukup bahagia, jadi dia tidak berniat menerima kartu keanggotaan sama sekali. Tidak, Nona Lin, saya telah membawakan Anda masalah besar hari ini, terimalah kartu keanggotaan ini apapun yang terjadi. Yuan Tai berkata dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Cleo Fei Lin dengan enggan menyetujuinya, lalu melanjutkan, Tuan Yuan, karena kesalahpahaman telah terselesaikan, bisakah kita pergi sekarang? Tentu saja, sungguh memalukan menunda kalian begitu lama. Sambil berbicara, Yuan Tai berinisiatif memimpin Cleo Fei Lin menuju Mercedes-Benz. Dan Fendi Zanders, kontributor terbesar insiden ini, mengikuti di belakang semua orang, merasa sangat puas dengan penampilan Yuan Tai hari ini. Setelah Yuan Tai berbasa-basi dengan Cleo Fei Lin dan yang lainnya, Cleo Fei Lin mengusir Fendi Zanders, hanya menyisakan para penonton yang kebingungan dan Wu Chengguang, yang penuh keputusasaan. Karena dia masih belum mengerti kapan vas di restoran itu dijatuhkan. Beberapa menit kemudian, masa penonton pun bubar. Diperkirakan tidak akan lama lagi masalah ini akan menyebar ke seluruh desa keluarga Lin. Setelah mengantar Fendi Zanders dan yang lainnya, Yuan Tai akhirnya menghela nafas lega, dan berjalan ke sisi Wu Chengguang. Yuan, Tuan Yuan, saya benar-benar tidak tahu tentang fakta bahwa bunga, vas itu dicuri. Tapi masalah ini semua adalah tanggung jawab saya, dan saya harap Anda dapat memberi saya hukuman yang ringan.
Wu Chengguang berteriak pada Yuan Tai dengan ekspresi sangat bersemangat. Di sisi lain, Yuan Tai memandang Wu Chengguang dengan acuh tak acuh, dan berkata tanpa ekspresi, siapa yang memberitahumu bahwa vas itu dicuri? Mungkinkah vas itu aslinya palsu? Wu Chengguang tertegun sejenak, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Saya membeli vas itu di rumah lelang Sotheby's, bagaimana bisa palsu? Yuan Tai berkata tanpa daya. Lalu Tuan Yuan, mengapa Anda memberitahu mereka bahwa vas itu palsu? Wu Chengguang juga terlihat bingung saat ini, karena dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Sanders berkata itu bohong, jadi saya harus mengakui itu bohong. Yuan Tai berkata dengan ringan. Tuan Sanders. Wu Chengguang tercengang lagi. Tahukah kamu siapa pemuda tadi? Yuan Tai menyipitkan matanya dan bertanya pada Wu Chengguang dengan lembut. Tidak, aku tidak tahu. Wu Chengguang menggelengkan kepalanya ringan. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan putra keluarga besar manapun di Jiangcheng yang bisa membuat Yuan Tai begitu takut. Terlebih lagi, Wu Chengguang tidak tahu dari pakaian Fendi Sanders barusan bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya. Tuan Yuan, siapa Tuan Sanders itu? Wu Chengguang tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hatinya dan buru-buru bertanya. Lupakan saja, Tuan Sanders menyuruhku untuk tidak mengungkapkan identitasnya, tapi kamu hanya perlu mengingatnya, melihat Tuan Sanders seperti melihatku di masa depan, apakah kamu mengerti maksudku? Yuan Tai memandang Wu Chengguang dan berkata. Dimengerti. Wu Chengguang mengangguk dengan cepat. Ngomong-ngomong, apakah vas lain di restoran kita tidak pecah? Yuan Tai bertanya dengan lembut. Tidak. Wu Chengguang menggelengkan kepalanya. Hanya satu vas saja tidak terlihat bagus. Anda dapat menghubungi kurator Museum Jiangcheng dan orang-orang dari stasiun TV dan meminta mereka untuk datang besok. Ngomong-ngomong, saya akan menyumbangkan vas ini dan mempromosikan restoran kita. Kata Yuan Tai dengan tenang. Oke. Wu Chengguang mengangguk dengan cepat. Di sisi lain, setelah Fendi Sanders dan yang lainnya meninggalkan hotel, mereka langsung menuju ke hotel. Lin Siqiong, Chen Lan dan yang lainnya merasa jauh lebih baik karena mereka tidak perlu membayar 20 juta untuk vas tersebut. Tapi Lin Xiufen sangat mudah tersinggung, karena wajah asli Zhao Xuan terungkap, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, Zhao Xuan adalah menantu baik yang selalu dia banggakan, tapi siapa sangka semua ini hanyalah kesalahpahaman. Yang membuat Yuan Tai begitu sopan bukanlah Zhao Xuan sama sekali, melainkan Cleo Fei Lin. Lin Xiufen tidak lagi berani memamerkan kekuatannya seperti sebelumnya, tetapi mengikuti Zhou Qiurong pergi dengan putus asa. Setelah Lin Siqiong dan Chen Lan masuk ke dalam mobil, mereka terus mengobrol, seolah-olah mereka lupa siapa yang membantu mereka hari ini. Setelah sekian lama berada di dalam mobil, apalagi mengucapkan terima kasih kepada Fendi Sanders, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Fendi Sanders tentu saja tidak peduli dengan hal-hal ini, tetapi Cleo Fei Lin merasa sangat tidak nyaman. Chen Lan memarahi Fendi Sanders dengan sangat buruk pada awalnya, tetapi Fendi Sanders telah banyak membantu Anda sekarang, sebagai orang yang lebih tua, tidak apa-apa jika Anda tidak mengucapkan terima kasih, tetapi Anda harus memperlakukannya dengan lebih baik, bukan? Namun Chen Lan dan Lin Siqiong tetap memilih untuk mengabaikan Fendi Sanders. Fendi Sanders, bagaimana kamu mengetahui bahwa vas itu palsu hari ini? Cleo Fei Lin merasa penasaran dan berinisiatif untuk membicarakannya. Aku. Fendi Sanders hendak berbicara. Dia tahu betapa kentutnya, menurutku dia hanya berbicara omong kosong di sana, tapi aku tidak menyangka akan melakukannya dengan benar dan menemukan bahwa vas itu benar-benar palsu. Sebelum Fendi Sanders selesai berbicara, Chen Lan buru-buru berteriak. Setelah Chen Lan selesai berbicara, suasana di dalam mobil langsung turun hingga titik beku. Bab 268. Mendengar kata-kata Chen Lan, Cleo Fei Lin yang sedang mengemudi menoleh dan menatap Chen Lan, lalu berkata dengan wajah jelek, Bu, apa yang kamu bicarakan di sana? Saya berbicara omong kosong. Mengapa saya berbicara omong kosong? Wajah Chen Lan menjadi gelap, dan kemudian melanjutkan, Fendi Sanders tidak pernah menyentuh vas itu dari awal sampai akhir, dan dia bukan ahli barang antik, jadi bagaimana dia tahu bahwa vas itu palsu? Tidak bisakah kamu mengetahui bahwa vas itu palsu tanpa menyentuh vas itu? Bagaimana jika Fendi Sanders tahu banyak tentang barang antik? Cleo Fei Lin juga tampaknya berpikir bahwa kata-kata Chen Lan ada benarnya, jadi suaranya jelas jauh lebih pelan setelah berbicara. Apakah menurutmu dia terlihat seperti orang yang paham tentang barang antik? Chen Lan mencibir. Bu, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Cleo Fei Lin membelalakkan matanya dan berteriak dengan tidak senang. Saya hanya menyatakan fakta, kenapa berlebihan? Melihat Cleo Fei Lin membantu Fendi Sanders sepanjang waktu, Chen Lan merasa sangat tidak nyaman, dan menoleh ke Fendi Sanders dan bertanya, Fendi Sanders, beritahu kami, bagaimana Anda melihat barang antik itu palsu?
Ketika Fendi Zanders mendengar kata-kata Chen Lan, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, Bibi, saya benar-benar tidak tahu tentang barang antik, dan alasan mengapa saya mengatakan vas ini adalah palsu hanyalah dugaanku. Tentu saja, Fendi Zanders tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Chen Lan saat ini, jadi dia hanya bisa mengikuti keinginannya dan mencoba mengakhiri topik ini sesegera mungkin. Cleo Fei Lin, apakah kamu mendengar itu? Fendi Zanders sendiri mengakui bahwa dia berbicara omong kosong. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Setelah Chen Lan mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya langsung menjadi sombong, dan dia menoleh dan berteriak pada Cleo Fei Lin. Tapi Cleo Fei Lin menghela nafas tak berdaya, dan berkata dengan wajah kosong, yah, meskipun Fendi Zanders menekan tombol kanan hari ini dan mengatakan bahwa vas yang dimaksud itu palsu, tapi bagaimanapun juga, dia telah memberikan banyak manfaat bagi keluarga kami. Petik 2. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk berbicara dengannya seperti itu, jika bukan karena apa yang dikatakan Fendi Zanders hari ini, kami masih mengkhawatirkan 20 juta yuan. Setelah Chen Lan dan Lin Siqiong mendengar ini, sedikit rasa malu muncul di mata mereka. Karena mereka semua tahu bahwa apa yang dikatakan Cleo Fei Lin benar, memang berkat Fendi Zanders mereka dapat melarikan diri tanpa cedera hari ini, tetapi mereka berdua memandang rendah Fendi Zanders dari lubuk hati mereka yang paling dalam, jadi mereka tidak melakukannya. Mengambil inisiatif untuk berterima kasih kepada Fendi Zanders. Aku tahu kalian berdua meremehkan Fendi Zanders, tapi kalian tidak boleh bertindak terlalu jauh, bukan? Jika Zhao Xuan sedikit membantu kalian, kalian harus berterima kasih padanya. Fendi Zanders telah memberikan bantuan yang begitu besar kepada kami, kalian teman-teman. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Cleo Fei Lin melampiaskan ketidakpuasannya kepada Chen Lan dan Lin Siqiong sepuasnya. Dia awalnya mengira Fendi Zanders sangat membantu mereka hari ini, dan sikap orang tuanya terhadap Fendi Zanders juga harus berubah. Namun Cleo Fei Lin tidak menyangka orang tuanya bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bukan saja mereka tidak memperlakukan Fendi Zanders dengan lebih baik, tetapi mereka menjadi lebih getir dan kejam. Cleo Fei Lin benar-benar tidak tahan, jadi dia mengucapkan kata-kata itu. Cleo Fei Lin, apa yang kamu lakukan? Ibumu tidak bermaksud apa-apa lagi. Fendi Zanders banyak membantu kami kali ini. Kami semua mengingatnya di dalam hati, tapi sekarang kami semua menganggap Fendi Zanders sebagai milik kami. Saya sudah mati, jadi aku tidak mengucapkan terima kasih padanya, dan kamu tidak boleh mengingatnya. Ketika Lin Siqiong melihat Cleo Fei Lin benar-benar marah, dia buru-buru keluar sambil tersenyum untuk menenangkan keadaan. Benar, Cleo Fei Lin, ibu tidak bermaksud mempersulit Fendi Zanders. Bukankah aku memperlakukan Fendi Zanders seperti keluargaku sendiri? Karena itulah aku mengucapkan kata-kata itu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Chen Lan juga merasa bahwa apa yang baru saja dia katakan memang terlalu berlebihan, jadi dia membujuk Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin menarik napas dalam-dalam, menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak peduli apapun, kedua orang ini adalah orang tuanya, Cleo Fei Lin khawatir jika dia terus berbicara, Lin Siqiong dan Chen Lan juga akan sedih. Di sisi lain, Fendi Zanders memasang ekspresi acuh tak acuh, dan duduk diam di kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, dia sudah lama terbiasa dengan hal seperti itu. 20 menit kemudian, Fendi Zanders Lin, Feier, Lin Siqiong dan rombongan akhirnya kembali ke hotel. Setelah sepanjang malam gelisah, ketika Fendi Zanders dan yang lainnya kembali ke hotel, saat itu hampir jam 12 malam, jadi semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Keesokan harinya, jam 10 pagi. Setelah Cleo Fei Lin bangun, dia berdandan dan berlari ke kamar Lin Siqiong dan Chen Lan. Setelah memasuki ruangan, Cleo Fei Lin menemukan Lin Siqiong sedang duduk di sofa sambil menonton TV, sementara Chen Lan sedang merias wajah di kamar mandi. Cleo Fei Lin, kakek keduamu dan yang lainnya akan datang hari ini. Ayahmu dan aku harus pergi ke rumah kakekmu untuk menerimanya. Jika kamu punya waktu luang di siang hari, kamu bisa mengajak Fendi Zanders keluar bermain. Chen Lan berbisik kepada Cleo Fei Lin sambil merias wajahnya. Mungkin karena kejadian tadi malam, sikap Chen Lan terhadap Fendi Zanders juga sedikit berubah. Kakek kedua dan yang lainnya ada di sini. Lalu haruskah aku pergi ke sana? Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak, dan bertanya seolah menantikannya. Biasanya, kami harus mengantarmu ke sana. Lagi pula, kakek keduamu sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi kami berdua berpikir jika kami membawamu ke sana, kami harus membawa Fendi Zanders ke sana juga, jadi. Petik 2. Chen Lan khawatir Cleo Fei Lin akan marah, jadi dia berhenti setelah berbicara di tengah jalan. Tapi Cleo Fei Lin tahu betul arti kata-kata Chen Lan. Chen Lan khawatir Fendi Zanders akan mempermalukan mereka di masa lalu. Jadi Cleo Fei Lin tidak banyak bicara, tetapi berjalan ke sisi Lin Siqiong, duduk di sofa dan menonton TV bersama Lin Siqiong. Cleo Fei Lin, kakek keduamu dan generasinya lebih baik dari kita, dan mereka semua sombong.
Jika mereka melihat Fendi Zanders, mereka mungkin akan menertawakan Fendi Zanders. Jadi apa yang ibumu katakan tadi tidak ada arti lain dalam kalimat itu, kamu tidak boleh memasukkannya ke dalam hatimu. Aku tahu. Cleo Fei Lin mengangguk tak berdaya, tetapi tidak banyak bicara. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di perusahaanmu? Lin Siqiong bertanya secara proaktif. Terakhir kali Fendi Zanders membantu saya menemukan Fang Zihua. Tuan Fang menginvestasikan 200 juta yuan di perusahaan saya, jadi situasi di perusahaan sekarang cukup stabil. Cleo Fei Lin sengaja menceritakan tentang Fendi Zanders yang membantunya menemukan Fang Zihua. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesukaan Fendi Zanders di hati orang tuanya. Saya tidak menyangka Fendi Zanders ini cukup mampu untuk mengenal seseorang seperti Fang Zihua. Setelah Chen Lan mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dia mengatakan sesuatu yang aneh seperti yin dan yang. Fendi Zanders sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan, kamu tidak mengenal Fendi Zanders. Mendengar bahwa Chen Lan akhirnya memuji Fendi Zanders sekali, Cleo Fei Lin tentu saja sangat bahagia di hatinya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Hehe. Chen Lan mencibir dan tidak banyak bicara.